kalau nggak tahu apa yang salah di toko lu sehingga omset lu turun-turun terus, di video kali ini gue bakal ngasih tahu framework check-up toko atau gimana caranya framework buat ngecek apa yang salah di toko lu. Jadi kalau lu nonton video ini dari awal sampai akhir, semoga aja lu bisa dapet sesuatu yang nantinya bisa lo terapin di toko lu. Jadi gue udah tulis beberapa framework kalau mau ngecek toko lu. Jadi yang pertama kita cek dari kesehatan toko. Nah, kesehatan toko cek dulu kalau bisa penaltinya 0 penalti, pengiriman lu gimana, pengiriman lu cepet apa enggak, kemudian balas chat juga harus cepat, dan juga kalau bisa dinyalain instan sama same day nyalain, kemudian SPX juga lu nyalain ya. Ini settingan awal. Jadi lu cek dulu kesehatan toko lu, karena kalau dapat 1 penalti atau lebih itu lumayan ngaruh ke omset lo, ke penjualan. Dan lanjut ke poin yang kedua. Dan yang tadi chat juga kalau bisa itu 100% lu balas dan balasnya cepat. Kalau bisa ya. Wajibnya sih kayak gitu supaya toko lo itu dipandang baik sama si Shopee. Kemudian yang kedua, kalau cek juga produk-produk di toko lo. Jadi cek juga video lo gimana, judul gimana, gambarnya gimana, deskripsi gimana. Gambar lo set ada 9 slot, lo pakai semuanya 9. Deskripsinya lo SEO, suruh AI, judulnya juga suruh AI aja yang sesuai. Videonya kalau bisa semua produk ada videonya yang jelas. Kemudian toko lo itu toko palu gada atau toko kayak gimana, brandingnya udah ada apa belum, maksudnya branding kayak desain tokonya, banner, terus gambar-gambar thumbnail di toko lo itu udah seragam apa belum di setiap produknya. Jadi udah ada kayak kelihatan gitu, ini dari toko yang sama. Niche-nya itu apa, toko lo palu gada atau misalnya niche-nya mancing atau gimana. Kalau toko niche menurut gue lebih baik. Jadi kalau mancing, produk yang dijual mancing-mancing aja. Kalau jual misalnya lauk-lauk, ikan asin, cumi asin kayak gitu, desainnya desain banner. Jadi dicek nih, toko lu udah ngelakuin atau ada yang kurang nggak di toko lu dari aspek-aspek ini. Dan sales history dicek juga. Kalau sales history itu maksudnya kalau misalnya omset lu turun, cek juga kalau lu udah jualan setahun, lu cek di Januari itu lu naik apa lu turun, kemudian di Desember itu naik atau turun. Kayak misalnya kalau fashion kan biasa lebarannya naik. Jadi lu ada kalender di mana lu udah tahu ternyata kalau toko gue jualan produk ini itu dia di Desember bakal naik, kalau di lebaran dia bakal naik, cuma setelah lebaran dia kemungkinan bakal turun 50%, dan itu wajar karena emang ada momen-momennya. Jadi lu cek sales history-nya, momen-momennya ada. Nah, jadi lu cek lagi, kemudian cek juga data iklannya. Data iklannya itu lu semua produk lu udah iklanin apa belum. Kemudian kalau bisa sih diiklanin. Kemudian selain semua produk iklanin, lu juga cek hitung ROAS ideal. Lu udah hitung ROAS-nya apa belum? Yang untung jajan lu ngeset ROAS-nya asal karena lu rugi gitu. Yang lu profit untung. Kemudian sales channel-nya juga lu bisa cek, lu kebanyakan tuh dari affiliate atau dari ads atau dari Shopee video atau dari mana. Tapi ini buat ngecek doang. Kalau misalnya ads lu masih dikit, nah ini lu bisa tingkatin dengan gimana yang kayak tadi udah diomong, lu iklanin aja semua produknya. Nah, setelah itu cek juga nih kayak ICP produk atau misalnya customer yang ideal itu kayak gimana. Customer yang ideal dari produk-produk yang lu jual. Misalnya produk alat pancing masih customer yang sesuai itu pasti bapak yang hobi mancing. Hobi mancingnya di mana? Di empang atau di laut, tergantung produk lu itu kayak gimana. Jadi lu cek ini customernya siapa sih, dan lu sesuaiin kayak deskripsi video, judul semuanya sesuai dengan customer ideal lu. ICP itu ideal customer persona kalau nggak salah. Kemudian lu cek juga market value. Dengan gimana cara ceknya sales per month, jumlah terjual produk dikali harga jual. Nah ini jadi lu ada gambaran market value dari produk yang lu jual. Misal jual alat pancing lu search aja alat pancing, kemudian cek di toko itu, dia itu produknya yang dijual sales per month itu berapa. Misal terjual 100 per bulan, harga jual alat pancingnya berapa? 200.000. Berarti dia omset
per bulannya 20 juta. Ya nggak sih? Ya 20 juta per bulan. Berarti lo ada gambaran. Kalau lo jual produk alat pancing, lo bisa dapat omset sekitar 20 juta. Karena kompetitor lo ada yang dapetin omset segini. Dan berarti marketnya emang ada. Nah, PR-nya gimana caranya lo bisa ambil omset itu, jadi lo bisa ngambil omset di kompetitor lo, jadi lo bisa dapat omset dan ngejual omset si 20 juta ini. Jadi lo cek juga kompetitor, cek yang laku dan lu cari tahu gimana kenapa dia bisa laku, apakah dia iklan di Meta atau gambar dia lebih bagus atau judul atau gimana, atau misalnya emang toko dia udah lama, reviewnya udah banyak. Dan cek juga ternyata dia jual alat pancing yang kayak gini loh, terus gambar dia kayak gimana, lu ikutin dan lu sesuaiin aja. Jadi cek yang laku, dan kalau gue sih gue ikutin dan improvisasi dikit. Jadi lu bisa dapat si 20 juta ini market value, lu bisa ambil gitu market value-nya. Nah, ini namanya lu benchmarking atau lu ikutin, lu cek satu-satu, jadi lu cek patokannya, itu ikutin patokan si kompetitor yang laku. Kalau yang laku lu cek aja, dia bisa dapat satu produk omset 20 juta. Nah, jadi dia gambarnya kayak gimana sih? Nah, lu cek, lu benchmarking, lu ikutin, jadi lu ada acuan gitu. Toko dia bisa sebulan 100 juta jualan alat pancing, berarti toko juga ada kesempatan dapat omset segitu, bahkan lebih. Nah, gimana caranya? Itu yang harus dipikirin buat rebut omset dari dia atau kompetitor. Dan ini tadi udah dibahas juga, lu hitung dulu ROAS-nya masih ideal lu berapa, kemudian lu setting aja sesuai target ideal. Dan settingannya gimana gue udah pernah bahas di video sebelumnya, takutnya video ini kepanjangan. Jadi setelah di setting jangan dikotak-atik, jadi lu jalanin dulu dia learning sampai algoritmanya pinter atau AI-nya pinter, jadi ROAS lu bisa achieve yang lu udah hitungin dan lu udah set. Dan kalau misalnya masih boncos, sebulan masih boncos, tuh lu evaluasi apa yang kurang dan apa yang harus lu lakukan supaya next month-nya ROAS lu bisa achieve dan lu bisa untung. Kemudian yang paling penting, cek juga profit toko lu per bulan. Jadi jangan sampai jualan tapi nggak tahu lu untung apa, lu rugi karena adminnya gede, ada biaya-biaya tersembunyi. Jadi lu bener-bener harus ngecek. Nah, kalau misalnya omset toko lu turun, jadi ini biasanya yang gue lakuin buat ngecek apa yang salah di toko gue. Apakah misalnya market value-nya emang lagi turun atau kompetitornya juga ikut turun. Jadi emang wajarnya emang produk gue dan toko gue juga turun karena marketnya emang lagi turun. Apakah dia kompetitor naik sedangkan gue turun, berarti ada yang salah di toko lu. Dan apakah settingan ROAS gue udah sesuai hitungan yang profit atau masih ngasal-ngasal. Dan juga cek video judul, gambar, deskripsi, bla 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 bla. Dan ini biasa yang gue cek instan SMD nyala apa enggak, dan kesehatan tokonya gimana, kayak gitu-gitu. Jadi biasa gue ngecek kayak gitu aja sih buat tahu apa yang harus diperbaiki supaya omsetnya bisa naik lagi. Kalau lo ada pertanyaan, lo boleh DM Instagram gue, Richard Seller. Kalau lo mau nanya sesuatu, boleh DM aja, gratis. Dan kalau mau konsultasi, boleh DM juga, gratis. Thank you udah nonton, semoga bisa dapat manfaat dari video ini. Thank you.